Setelah semua itu, Reze lalu mencium Denji. Denji menerima ciuman itu dengan ada kembang api di atas mereka. Pemandangan yang sangat indah, bahkan momen yang sangat indah tapi sangat menyakitkan. Namun, jika ada kesan manis di awal, pasti ada sebabnya. Dan sebabnya tidak selamanya baik. Bener aja, ketika mereka berdua ciuman, Denji tiba-tiba merasakan rasa sakit yang luar biasa. Darah dari mulut Denji keluar. Ternyata itu ulahnya Reze. Reze melukai Denji sampai Denji nggak bisa bergerak sama sekali. Entah apa yang dilakukan oleh Reze sampai ngebuat Denji seperti itu. Denji adalah demon hunter swasta yang setiap hari kerjaannya memburu para iblis di dunia ini. Bahkan Denji memiliki rekan seperjuangannya, dia adalah iblis gergaji bernama Pochita. Walaupun pekerjaannya Denji adalah demon hunter, tapi ia selalu kekurangan uang. Bahkan mau makan aja susah. Itu disebabkan Denji memiliki hutang-hutang dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi Denji harus melunasi hutang-hutang itu sehingga gaji Denji harus dipotong agar bisa membayar hutang. Setelah itu, kita ke masa lalunya Denji, yang mana waktu itu kedua orang tua Denji sudah meninggal dunia dan Denji tidak memiliki siapapun lagi di hidupnya. Di saat itu Denji pun putus asa dalam kondisi ini, apalagi Denji masih kecil. Namun tiba-tiba Denji dihampiri sama iblis kecil, itu adalah iblis gergaji yang bernama Pochita. Denji awalnya mengira kalau iblis itu bakal membunuhnya. Denji tidak tahu harus bagaimana. Tapi ternyata iblis itu tidak menyerang Denji. Dan ternyata iblis itu sedang terluka parah akibat terkena suatu serangan. Denji melihat hal itu, dia pun menawarkan sesuatu perjanjian kontrak kepada iblis itu. Denji tahu kalau menyembuhkan luka iblis, maka iblis itu harus meminum darah. Denji lalu memberikan darah itu dengan syarat iblis itu atau Pochita harus membantunya bertahan hidup di dunia ini. Sejak saat itulah mereka menjalani kontrak saling membantu sama lain. Bahkan Pochita membantu Denji untuk memburu para iblis, mendaftar menjadi demon hunter swasta agar bisa melunasi hutang-hutang dari kedua orang tuanya Denji. Itulah masa lalu kelam dari Denji. Nah, Denji ini masih memiliki atasan karena atasannya itu adalah penagih hutang dari kedua orang tuanya Denji yang memiliki hutang yang sangat banyak. Kembali ke masa sekarang, setelah semua itu atasannya Denji mengajak Denji ke suatu tempat, yaitu di suatu gedung karena di sana katanya ada iblis dan Denji harus membunuhnya. Mereka pun sampai di gedung itu. Nah, ketika sampai di sana, Denji menyadari hal yang aneh. Itu disebabkan kenapa di gedung ini nggak ada iblis sama sekali. Lalu tiba-tiba Denji ditusuk dari belakang oleh seseorang. Nah, ternyata itu adalah suruhan dari atasannya Denji untuk membunuh Denji di gedung ini. Ternyata atasannya Denji ini bekerja sama dengan iblis di gedung ini. Denji hendak melarikan diri tapi dia dikejar-kejar sama mayat hidup yang tiba-tiba ada di gedung ini. Kok bisa begini? Ternyata atasannya Denji bekerja sama dengan suatu iblis yang bisa merubah manusia menjadi mayat hidup. Nah, iblis ini ingin semua demon hunter termasuk Denji harus musnah atau dibunuh. Maka dari itu, iblis ini menciptakan pasukan mayat hidup dengan cara menghasut manusia sama seperti atasannya Denji yang telah dihasut sama iblis itu. Denji pun dibunuh oleh para mayat hidup itu. Denji nggak berdaya karena mayat hidup itu terlalu banyak serta Denji sudah terluka parah akibat ditusuk secara tiba-tiba. Setelah itu, Denji berada di alam bawah sadarnya. Dia bertemu dengan Pochita yang tiba-tiba bisa berbicara. Pochita berkata kepada Denji kalau Denji tidak boleh mati. Oleh sebab itu, Pochita bakal memberikan jantungnya kepada Denji. Itu disebabkan Pochita ingin melihat masa depannya Denji yang Denji idam-idamkan. Ya, Denji ini ingin hidup damai serta mendapatkan pacar juga. Pokoknya ingin hidup normal seperti hidup manusia biasa. Bagian-bagian tubuhnya Denji yang sudah dipotong sama mayat hidup itu tiba-tiba kembali menyatu. Itu karena Pochita sudah mentransfer jantungnya untuk diberikan ke tubuhnya Denji. Lalu Denji pun bangkit dari kematiannya. Dan Denji mendapatkan kekuatan keabadian karena jantungnya kini berubah menjadi jantung iblis. Disclaimer dulu, kalau Pochita itu sebenarnya bukan iblis biasa. Mengetahui kalau Pochita udah nggak bakal ada lagi di dunia ini, Denji sangat marah. Dia pun menarik tali gergaji yang ada di tubuhnya sehingga Denji bisa berubah menjadi manusia gergaji atau iblis gergaji. Oh iya, Denji kan sekarang udah bukan termasuk manusia lagi.
Lalu Denji membantai seluruh mayat hidup itu, serta dengan iblis yang telah mengendalikan mayat hidup itu. Alhasil, kini Denji yang sudah memiliki kekuatan iblis, dia dengan mudahnya mengalahkan iblis itu serta mayat-mayat hidup yang telah dikendalikan. Pertarungannya Denji ini memakan waktu yang sangat banyak, lalu tiba-tiba Denji dihampiri sama sekelompok orang. Nah, salah satu dari mereka ada seorang wanita yang bernama Makima. Makima memperkenalkan dirinya kalau dia adalah orang dari pemerintahan dan dia juga termasuk Demon Hunter. Ia mengetahui kalau ada keributan di sini, oleh sebab itulah dia datang ke sini untuk melihat kejadian keributan itu, yang ternyata itu adalah ulahnya Denji. Melihat kalau Denji telah membunuh para iblis serta membantai antek-anteknya, Denji pun langsung dipeluk. Siapa sangka pelukan itu ngebuat Denji langsung kembali ke wujud manusianya. Melihat kalau Denji ini sangat kuat dan bisa berguna di masa depan, Makima pun tertarik kepada Denji dan mengajak Denji untuk menjadi bawahannya sekaligus menjadi Demon Hunter dari pemerintahan. Namun, Denji harus patuh kepada Makima. Lalu karena nggak ada pilihan lain, Denji pun menerima tawaran itu. Denji lalu dibawa ke markas serta memberikannya pakaian seragam, yaitu pakaian seragam khusus Demon Hunter, dan kini secara resmi Denji sudah bergabung di pemerintahan Demon Hunter. Kini, Denji bakal nantinya diberi misi-misi serta menyelesaikan tugasnya yang akan diberikan oleh Makima. Makima lalu berkata kepada Denji, jika Denji udah bergabung di sini, maka dia tidak boleh kabur. Kalau Denji ketahuan kabur, maka Denji langsung dibunuh. Setelah itu, Makima memperkenalkan anggota-anggota lain kepada Denji. Yang ini bernama Hayakawa. Serta ada juga anggota perempuan yang merupakan seorang iblis. Dia bernama Power. Kini mereka bertiga berada di kelompok 4. Setelah semua itu, Denji pun diajak untuk menyelesaikan misi pertamanya, yaitu membunuh iblis di suatu perumahan bersama Hayakawa. Tapi karena iblis itu sangat lemah, Denji tidak menggunakan kekuatannya. Ia hanya menggunakan senjata kapak aja. Setelah misi pertamanya, kini Denji bersama Power. Nah, Power ini adalah iblis yang bisa mengendalikan darah. Dia bisa mengubah darahnya sendiri menjadi suatu senjata. Setelah semua itu, kini Denji masih bersama Power, walaupun mereka berdua belum akrab. Lalu tiba-tiba Power curhat kepada Denji. Ia berkata kalau hewan peliharaannya yang merupakan seekor kucing telah diculik sama iblis kelelawar. Namun karena iblis kelelawar itu terlalu kuat, Power pun gak bisa menyelamatkan kucing itu. Nah, di sini Power berkata, jika Denji bersedia membantunya, maka Denji bakal diberi hadiah. Denji diperbolehkan mengambil kedua melonnya Power jika Denji bersedia membantunya. Mendengar hal itu, Denji pun langsung menerima permintaan itu dengan semangat. Keesokan paginya, mereka berdua pun langsung cus berangkat ke tempat persembunyian kelelawar itu. Lalu mereka membawa senjata bersiap-siap untuk melawan iblis kelelawar itu serta menyelamatkan kucingnya Power. Power pun memimpin arah perjalanan itu. Awalnya memang gak ada yang aneh, Denji nurut-nurut aja. Tapi tiba-tiba Denji merasakan hal yang aneh. Dan bener aja, hal aneh itu terjadi ketika Power tiba-tiba menyerang Denji menggunakan senjata darahnya. Lalu Denji terkena serangan itu sehingga ngebuat Denji langsung pingsan. Denji kena tipu sama Power. Setelah itu, tubuhnya Denji diseret pergi ke tempat kediaman si iblis kelelawar itu, cuy. Ternyata Denji ingin diserahkan kepada iblis kelelawar itu, mengira kalau Denji itu adalah seorang manusia. Iblis kelelawar itu berjanji jika nantinya Power membawakan ia seorang manusia, maka kucingnya bakal dibebaskan. Setelah itu, iblis itu pun meminum darahnya Denji. Tapi ternyata darahnya Denji rasanya tidak enak sama sekali. Itu ngebuat si iblis langsung mual. Iblis itu hendak pergi dari sana. Karena dia sangat kesal, Power malah memberikannya darah yang sangat tidak amat enak. Lalu iblis itu ingin pergi ke pusat kota agar dia bisa mendapatkan manusia yang sangat banyak serta darah yang enak.
Power lalu meminta janjinya kepada iblis itu untuk menyerahkan kucingnya. Nah, iblis itu langsung memakan kucingnya Power. Dia kecewa disebabkan Power malah membawa manusia yang rasanya tidak enak. Power pun langsung sangat putus asa. Tiba-tiba, Power langsung diambil sama iblis itu dan Power langsung dimakan. Nah, karena Power ini merupakan iblis pengendali darah, rasanya sangat enak saat dimakan sama iblis kelelawar itu. Denji yang melihat hal itu langsung gak terima. Walaupun Power telah mengkhianatinya, tapi tetap aja dia adalah rekannya. Setelah itu, iblis kelelawar itu langsung pergi dari sana menuju ke kota agar dia bisa memakan banyak manusia. Namun ternyata Denji telah mengikuti iblis itu dan Denji sudah berada di kaki iblis itu. Sedari tadi, Denji sudah meraih kaki iblis itu dan mengikutinya terbang. Disinilah Denji langsung menghajar iblis itu. Dia berubah menjadi iblis untuk membunuh iblis itu serta menyelamatkan Power yang sedang berada di usus iblis itu. Denji berhasil memotong lengan dari iblis kelelawar itu. Nah, iblis itu nggak menyangka kalau Denji ternyata merupakan seorang iblis juga. Pertarungan itu berlanjut di kota sampai menghancurkan gedung-gedung yang ada di sana. Denji berkata kepada iblis itu jika dia tidak bakal mengampuni iblis itu karena iblis itu telah berbuat jahat. Ya, Denji dengan mudahnya mengalahkan iblis itu ketika dia sudah berubah menjadi manusia setengah gergaji. Iblis deng. Nah, iblis itu pun langsung hancur dan Denji langsung membedah ususnya untuk mencari Power. Beberapa saat kemudian, Denji telah berhasil menemukan Power di salah satu usus dari monster itu, sehingga kucingnya juga selamat dan Power juga selamat. Lalu ketika Power sadar, Denji pun langsung sangat senang karena dia bakal mendapatkan hadiah. Sesuai perjanjian, Power harus menyerahkan melonnya ketika ini telah berakhir. Nah, Denji pun gak sabar untuk mendapatkan hadiah itu. Denji sangat-sangat amat senang, tapi senang itu langsung hilang ketika Denji tiba-tiba tangannya terpotong. Itu ternyata ulah dari iblis lipan. Denji hendak dibunuh oleh iblis itu karena ternyata iblis lipan ini adalah kekasih dari iblis kelelawar tadi dan Denji telah membunuh kekasihnya. Itu menyebabkan iblis lipan itu sangat marah lalu menyerang Denji. Walaupun Denji udah kehabisan tenaga, dia tetap berdiri tegar dan akan menghadapi iblis lipan itu. Walaupun begitu, tetap aja Denji ini udah kehabisan tenaga. Denji terkena serangan telak. Denji telah ditusuk perutnya, sehingga Denji akan dimakan oleh iblis lipan itu. Tapi ketika iblis lipan itu hendak memakan Denji, ternyata bantuan datang untuk menyelamatkan Denji, yaitu Hayakawa datang ke sana langsung menggunakan kekuatannya yang ternyata Hayakawa itu berkontrak dengan iblis rubah sehingga Denji berhasil diselamatkan coy. Iblis lipan itu telah dimakan sama iblis rubah hasil kontrak dari Hayakawa. Ya kayak Denji itu kontrak sama Pochita dulu waktu kecil sama persis lah. Setelah semua itu Denji pun tersadar dari pingsannya. Nah, Denji kembali menjadi normal. Itu disebabkan Denji sekarang adalah iblis dan dia tidak bakal bisa mati. Nah, walaupun udah terluka parah, bakal sembuh kembali. Dan kekuatan iblis yang didapatkan oleh Denji bukanlah iblis biasa, yaitu Pochita, bukan sembarang iblis. Lalu setelah semua itu, Power pun dimarahi oleh Hayakawa sebab Power telah menipu Denji serta membuat masalah ini. Tapi Denji tidak mempermasalahkan hal itu dan memaafkan Power. Semua itu pun berakhir. Kini Denji telah tinggal bareng sama Hayakawa, satu rumah dan satu tim cuy. Tapi tiba-tiba ketika mereka sedang membuat makanan dan sedang sarapan pagi, lalu Hayakawa sedang bersih-bersih. Mereka dihampiri sama seseorang yang mengetuk pintunya, dan itu adalah Power. Ternyata Power diminta untuk tinggal bareng sama mereka berdua di satu rumah. Power sebenarnya nggak mau tinggal di sini, apalagi rumahnya sangat sempit.
Namun ini adalah permintaan dari Makima yang menyuruh Power untuk tinggal di sini bersama satu tim. Dan Hayakawa harus merawat Power juga serta memberi bimbingan. Di malam harinya setelah semua itu, kini Power menghampiri Denji yang berada di toilet. Nah, dia akan memberikan hadiah sesuai dengan perjanjian waktu itu. Apalagi Denji telah menyelamatkan hidupnya. Tanpa basa-basi, ngapain tuh? Esok sorenya, kini Denji sedang berada di kantornya Makima. Makima ingin meminta bantuan kepada Denji dan akan memberikan misi, yang mana Denji harus membunuh iblis peluru. Jika Denji bisa menyelesaikan misi ini, maka Denji diberikan hadiah apapun yang ingin Denji mau. Makima bersedia memberikannya kepada Denji cuy. Karena Denji diperlakukan secara khusus, itu disebabkan Denji adalah orang spesial. Denji harus berhasil mengalahkan iblis peluru. Nah, kita juga diberitahu tentang masa lalunya Hayakawa ketika masih kecil. Nah, Hayakawa ini memiliki kedua orang tua serta adiknya. Tapi ketika Hayakawa sedang bermain di luar, rumahnya langsung dihancurkan oleh iblis peluru. Keluarganya Hayakawa mau nggak mau harus meninggal dunia. Nggak cuman itu, di tempat-tempat lain juga iblis peluru telah melakukan banyak perbuatan jahat. Kelompok 4 termasuk Denji langsung ditugaskan untuk mencari iblis peluru itu. Kita juga diperlihatkan anggota-anggota baru serta anggota lama. Nanti kita bakal diperkenalkan. Mereka semua di sini berbincang sekaligus menyelidiki tentang iblis peluru. Kita juga diperkenalkan salah satu anggota yang bernama Himeno. Nah, dia ternyata senior dari Hayakawa. Kita juga diperkenalkan anggota yang baru saja gabung di kelompok ini bernama Hirokazu. Dia juga merupakan anggota Demon Hunter, tapi baru gabung ya. Dan ada lagi yang baru gabung di kelompok ini, anggota cewek pemalu yang bernama Kobeni. Dia adalah anggota baru juga yang baru saja bergabung di kelompok ini. Lalu mereka mendapatkan petunjuk tentang iblis peluru itu menggunakan peluru dari iblis peluru itu sendiri. Nah, itu pemberian dari Makima karena peluru itu bakal langsung mencari tuannya sendiri, yaitu iblis peluru. Sehingga itu bisa menjadikan petunjuk mereka agar bertemu dengan iblis peluru cuy. Nah, petunjuk itu mengarahkan mereka ke suatu gedung penginapan. Mereka pun mengikuti arah dari petunjuk peluru itu agar bisa bertemu sama iblis peluru dan membunuh iblis tersebut. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menghampiri mereka. Ternyata yang menghampiri mereka adalah iblis jadi-jadian. Iblis itu langsung menghampiri mereka semua. Nah, iblis itu berbentuk kepala tapi ada kakinya. Melihat ada iblis kecil, langsunglah Power dengan sigap menghancurkan iblis itu dengan menggunakan senjata darahnya. Iblis itu langsung tewas. Namun, setelah membunuh iblis itu, tiba-tiba ketika mereka semua menaiki tangga, mereka selalu berada di tempat yang sama. Seharusnya jika dia menaiki tangga, maka mereka semua berada di lantai berikutnya. Tapi ini malah netep di lantai yang sama. Dan siapa sangka, lantai yang sama ini tempat mereka ketika membunuh iblis kepala tadi. Siapa sangka ternyata di ruangan ini waktunya telah berhenti. Lalu tiba-tiba muncullah iblis kepala tadi yang langsung membesar. Ternyata iblis itu tadi nggak mati, malahan sekarang semakin membesar dan semakin menyebar. Iblis itu lalu berkata, "Serahkan jantungnya Denji." Nah, entah kenapa iblis ini mengenal Denji cuy. Iblis itu juga berkata, "Jika kalian ingin bebas dari tempat ini, maka serahkan jantung Denji. Maka saya akan membebaskan sisanya." Denji mah ogah menyerahkan jantungnya kepada iblis itu karena Denji juga nggak mau mati konyol. Waktu ke waktu, iblis itu semakin menyebar. Nah, Kobeni yang nggak mau mati di sini menyuruh Denji untuk menyerahkan jantungnya kepada iblis itu. Dan Denji harus mengorbankan dirinya demi mereka semua yang ada di sini. Mendengar hal itu, Denji pun kesal. Apalagi Himeno berkata kalau ini adalah satu-satunya cara. Tapi Hayakawa nggak mau Denji mati. Mendengar konflik ini yang tak ada habisnya, Denji pun turun tangan dan akan menyerahkan dirinya kepada iblis itu. Dengan catatan, Denji tidak akan menyerahkan dirinya secara cuma-cuma. Denji bakal menyerang iblis itu secara brutal. Walaupun iblis itu tidak bakal bisa mati,
karena diketahui jantung asli dari iblis itu tidak ada di tempat ini. Jadi mereka nggak bisa ngebunuh iblis itu. Tapi Denji bodoh amat, ia langsung menghampiri monster itu. Pertarungan dari Denji bersama iblis itu memakan waktu yang lumayan lama. Nah, Denji ini kan terluka. Dia langsung meminum darah iblis itu agar tubuhnya Denji kembali pulih. Dan terus-terusan Denji menyerang iblis itu sampai iblis itu merasakan kesakitan yang amat sakit. Walaupun iblis itu jantungnya nggak ada di tempat ini, tapi fisiknya ketika kena serangan bakal terasa sakit juga. Iblis itu yang terus-terusan merasa kesakitan, dia pun langsung menyerah. Dia menyerahkan jantung aslinya dan membiarkan Denji membunuh iblis itu, cuy. Waduh, iblis itu pun menyerah dan Denji berhasil memenangkan itu. Lalu mereka pun bebas dari tempat itu, cuy. Karena iblisnya telah berhasil dibunuh oleh Denji. Alhasil, mereka belum dapat petunjuk tentang iblis peluru. Apalagi, Hayakawa sangat dendam terhadap iblis peluru. Karena iblis peluru itu telah membunuh keluarganya. Setelah semua itu, mereka pun santai-santai. Denji, Himeno, Power, serta Hayakawa sedang makan-makan. Sedangkan Kobeni serta Hirokazu hendak ditembak oleh nenek-nenek ketika berada di luar. Tapi kita belum tahu siapa nenek-nenek itu. Lalu kita berpindah ke Makima yang hendak pergi ke Kyoto menaiki kereta bersama bawahannya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang langsung menembak bawahannya Makima serta Makima sekaligus. Itu menyebabkan Makima dan bawahannya langsung tewas di tempat. Lalu kita kembali lagi ke kelompoknya Denji yang lagi makan-makan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang gak dikenal mengajak mereka berbicara dan lalu menembak Denji menggunakan pistol, cuy. Sehingga itu ngebuat Denji langsung tidak sadarkan diri. Mengetahui kalau pria ini adalah musuh, mereka semua pun langsung siap siaga untuk menyerang pria itu. Power langsung turun tangan dan memukul pria itu sampai mental, cuy. Mengetahui situasi ini, Hayakawa dengan refleks memanggil iblis kontraknya, yaitu iblis rubah. Iblis itu langsung memakan pria tadi yang telah menembak Denji. Tapi siapa sangka pria tadi yang udah dimakan sama iblis rubah langsung bangkit kembali dan ternyata pria itu adalah iblis pedang. Iblis kontraknya Hayakawa bukan tandingannya iblis pedang ini. Ternyata iblis pedang ini lumayan sangat kuat. Saat melawan iblis pedang ini, Hayakawa sangat kesulitan karena iblis pedang itu lumayan kuat. Sehingga mau nggak mau, Hayakawa harus menggunakan katananya yang ternyata katananya Hayakawa terdapat kontrak iblis juga. Saat Hayakawa menggunakan katana itu, maka serangannya bakal tepat sasaran. Tapi yang jadi masalahnya adalah, sekali serangan maka umurnya Hayakawa harus berkurang. Itu adalah risiko yang sangat besar, tapi mau nggak mau Hayakawa harus melakukan hal itu. Himeno serta yang lain nampaknya belum bisa berdiri. Itu disebabkan akibat munculnya rubah iblis yang menyebabkan mereka terpental. Nah, Himeno ini yang melihat Hayakawa menggunakan katananya, dia pun nggak tega. Dan dia hendak membantu Hayakawa menggunakan iblis kontraknya juga yang merupakan iblis hantu. Himeno mengorbankan seluruh tubuhnya untuk diberikan kepada iblis hantu itu. Itu ngebuat tubuhnya Himeno langsung lenyap seketika agar iblis hantu itu mau membantu Hayakawa dan membunuh musuhnya. Benar aja, iblis hantu itu langsung menyerang iblis pedang ini. Tapi ternyata iblis hantu itu gagal membunuh iblis pedang. Itu karena ternyata rekan iblis pedang itu memiliki kontrak dengan iblis lipan. Lalu rekannya ini ngebantu iblis pedang itu sehingga iblis pedang itu gagal dibunuh. Alhasil, rekan iblis pedang itu serta dirinya juga bakal bisa bertarung kembali. Hayakawa sudah kehabisan tenaga saat menggunakan katana, ditambah lagi dia putus asa karena Hinemo sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi tiba-tiba suara gergaji pun muncul. Itu pertanda kalau Denji sudah kembali sadar dan bangkit berubah menjadi iblis gergaji. Denji pun
langsung mengambil alih pertarungan ini untuk melawan iblis pedang itu. Di pertarungan antara mereka berdua, nampaknya tiba-tiba muncul dua rekan mereka lagi yang merupakan manusia biasa lalu menodongkan pistol kepada Denji. Melihat ada dua manusia biasa menggunakan pistol, Denji memiliki ide dengan cara menyerang mereka lalu menangkap salah satu dari mereka yang membawa pistol dan menyandranya. Denji lalu berkata, "Kalian harus menyerah saja. Jika tidak, maka rekan kalian bakal saya bunuh." Mendengar hal itu, iblis pedang itu nggak peduli dan dia tetap bakal menyerang Denji. Iblis pedang itu langsung melancarkan satu serangan, yaitu satu tebasan yang ngebuat tubuhnya Denji terbelah serta rekannya sendiri malah dibunuh. Ternyata, iblis pedang itu serta kelompoknya yang lain kerjasama dengan iblis peluru. Dan iblis peluru itu mau jantungnya Denji. Sebenarnya ada apa dengan jantungnya Denji? Kenapa semua para iblis kelas atas mengincar jantungnya? Karena jantungnya Denji bukanlah jantung sembarangan. Lalu setelah semua itu, kita balik lagi ke Makima yang ternyata Makima masih hidup. Itu ngebuat saya heran dan Makima beralasan dengan anggota-anggotanya yang baru saja menjemputnya di stasiun. Makima berkata kalau dia baru saja diserang oleh musuh tak dikenal dan hampir ditembak. Untungnya Makima bisa menghindar serta membunuh musuh-musuh itu. Nah, itu adalah alasannya Makima, padahal Makima ini bukanlah manusia biasa, melainkan iblis. Balik lagi ke Denji yang sudah tidak sadarkan diri akibat tubuhnya terbelah. Lalu Denji hendak dibawa dan diserahkan kepada iblis peluru oleh musuh-musuhnya. Balik lagi ke Makima yang ternyata Makima mengetahui musuh-musuhnya serta mengetahui lokasi musuhnya saat ini. Dia pun mengadakan ritual untuk membunuh para musuhnya. Makima membawa beberapa narapidana yang hendak dihukum mati untuk dijadikan tumbal kekuatannya Makima, serta narapidana itu harus menutup matanya. Ternyata kekuatannya Makima adalah bisa memanipulasi kematian. Makima bakal menyuruh narapidana itu untuk menyebutkan nama-nama musuh dari insiden penembakan yang dialami Makima serta kelompoknya Denji. Setiap nama yang Makima suruh ucapkan kepada narapidana itu, maka orang itu langsung tewas mengenaskan. Lalu narapidana itu yang mengucapkan nama-nama itu juga bakal langsung ikutan mati. Nah, Makima beralasan kalau ini adalah kekuatan suatu iblis kontrak miliknya, padahal ini adalah kekuatan murni dirinya sendiri karena Makima adalah seorang iblis misterius. Mengapa Makima mengetahui nama-nama musuhnya? Karena Makima bukanlah orang sembarangan. Halhasil satu persatu musuh langsung tewas mengenaskan. Begitu pula dengan di tempatnya Denji, salah satu rekan dari musuh juga ikutan tewas. Kita ke Kobeni dan Hirokazu yang hendak ditembak oleh nenek-nenek ini. Tapi Hirokazu langsung melindungi Kobeni dari tembakan itu. Itu ngebuat Hirokazu langsung meninggal dunia di tempat. Melihat Hirokazu yang udah tepar, Kobeni pun sangat kesal dan marah. Kobeni dengan refleks langsung membunuh nenek-nenek itu yang telah membunuh Hirokazu. Serta Kobeni pun menghampiri ke tempatnya Denji sambil marah-marah. Melihat Denji yang hendak dibawa musuh, Kobeni pun hendak membantu Denji serta melawan musuh-musuh ini. Dikarenakan waktu musuh-musuh ini mepet, dia pun gak bisa melawan. Kobeni juga berhasil menembak iblis pedang itu yang kini sudah berubah fisiknya seperti manusia. Nah, karena ia udah terluka serta waktunya mepet, kedua musuh-musuh itu langsung pergi dari sana meninggalkan Kobeni serta Denji. Apalagi rekan-rekan musuh itu tiba-tiba mati secara tidak normal, itu diakibatkan ulahnya Makima. Insiden itu pun berakhir. Nah, Denji ini sudah kembali pulih, tubuhnya sudah kembali menyatu. Ya jelas aja karena Denji bukanlah manusia lagi, melainkan iblis yang ada keabadian. Kita juga diperlihatkan Hayakawa yang dirawat di rumah sakit. Nah, dia sangat berduka atas kehilangannya Himeno yang sudah meninggal dunia cuy. Mau nggak mau, ini adalah risiko untuk menjadi Demon Hunter. Akibat semua insiden itu, kini Makima mengajak Power serta Denji untuk dilatih oleh seseorang. Orang yang bakal melatih mereka berdua bernama Kishibe. Nah, ternyata Kishibe ini adalah dari divisi 4 juga, sama seperti Denji dan Power, tapi dia jarang kelihatan. Dan katanya Kishibe ini adalah orang yang paling kuat di divisi 4 ini.
serta dialah yang bakal melatih mereka berdua. Kita ke Hayakawa bersama divisi lain. Nah, Hayakawa ini sedang berada di markas senjata rahasia, yang mana ternyata di markas ini banyak iblis-iblis dikurung untuk dijadikan senjata para Demon Hunter. Lalu Hayakawa pun menghampiri iblis yang bisa melihat masa depan. Nah, ia ingin berkontrak dengan iblis itu, yang mana Hayakawa akan menyerahkan mata kirinya, lalu iblis itu harus menyerahkan kekuatannya juga. Nah, iblis itu mau untuk menerima kontrak itu. Namun, Hayakawa bisa melihat masa depan di setiap harinya, tapi ada batas waktu tertentu. Lalu kita kembali lagi ke Kishibe bersama Denji serta Power yang sedang dilatih oleh Kishibe. Terlihat mereka berdua sudah babak belur dilatih oleh Kishibe. Nah, mereka harus menjadi kuat untuk balas dendam terhadap musuh mereka. Beberapa minggu kemudian, kini markas musuh telah diketahui oleh Makima serta kelompok divisi 4 dan juga yang lain. Kini, pihak musuh yang kita ketahui, mereka semua itu menjalin kontrak dengan iblis peluru dan bekerja sama dengan iblis peluru juga. Lalu ini bakal menjadi pertarungan antara pihak iblis peluru melawan pihak Makima yang merupakan Demon Hunter. Tentunya Makima nggak bakal turun tangan. Yang turun tangan adalah bawahannya Makima, yaitu divisi 4, serta ada bala bantuan lagi dari divisi spesial. Gedung markas musuh langsung dikepung oleh pihak Demon Hunter serta pihak polisi juga. Hayakawa sudah sampai di sana dan bakal siap untuk bertarung dengan musuh-musuhnya. Lalu pihak musuh juga sudah menyiapkan pasukan mayat hidup. Entah dari mana mereka mendapatkan pasukan itu. Pihak musuh juga diberikan misi oleh iblis peluru untuk mengambil jantungnya Denji, dan mereka harus mendapatkan hal itu. Lalu Power, Denji, serta Kobeni udah ada di TKP dan hendak bertarung. Kishibe juga ada di sana, tapi dia tidak turun tangan. Kishibe mengambil alih pemimpin. Nah, Kishibe berkata, tidak ada rencana. Kalian hanya cukup untuk menerobos maju dan menyerang para musuh yang ada di gedung itu. Barulah kita diperlihatkan anggota-anggota divisi spesial yang merupakan seorang iblis. Ada iblis hiu dan juga iblis lain-lain. Bahkan ada juga iblis malaikat yang bisa menyerap umur seseorang, cuy. Mereka semua sudah memasuki markas musuh lalu menyerang para pasukan mayat hidup ini. Nah, mereka ini juga merupakan Demon Hunter dari pemerintahan. Mereka tidak bakal menyakiti manusia, malah membantu manusia. Kebalikan ya sama iblis-iblis biasa. Lalu kita ke Hayakawa yang sudah bertemu dengan rekan si iblis pedang. Dialah penyebab dari kematiannya Himeno. Nah, ternyata rekan dari iblis pedang ini, si cewek ini, telah mengambil alih iblis kontraknya miliknya Himeno dan menjadikan rekannya. Lalu iblis hantu itu menyerang Hayakawa. Siapa sangka iblis hantu ini masih hidup dan sekarang menjalin kontrak sama si cewek ini. Padahal iblis hantu itu awalnya berkontrak dengan Himeno. Lalu iblis hantu itu menyerang Hayakawa sampai Hayakawa nggak bisa berkutik. Hayakawa masih belum stabil bisa menggunakan kekuatan mata barunya. Nah, Hayakawa di sini hendak dibunuh, tapi tiba-tiba iblis hantu itu nggak bergerak sama sekali. Hayakawa terlepas dari serangan iblis hantu ini. Mengapa iblis hantu ini tiba-tiba diam seperti patung? Ternyata itu ulahnya aurahnya Himeno yang menyuruh iblis itu untuk terakhir kalinya tidak bergerak sama sekali. Nah, iblis itu pun langsung tidak bisa bergerak karena kini Himeno mengorbankan jiwanya juga. Hayakawa menyadari hal itu. Ini adalah ulahnya Himeno, serta Hayakawa mengingat masa lalu bersama Himeno. Hayakawa langsung memenggal kepala iblis itu agar nanti iblis ini nggak jadi pengganggu. Lalu tiba-tiba Kobeni datang ke sana dan menyandra si wanita ini. Alhasil, wanita ini menghentikan aksinya untuk menyerang Hayakawa. Kita ke Denji yang hendak ke lantai atas untuk bertemu dengan iblis pedang agar nanti bisa one by one. Setelah itu kita ke Power yang sedang berada di lantai berbeda. Dia bertemu dengan pasukan mayat hidup lalu membantai semuanya sampai tak tersisa. Dan akhirnya Denji bertemu dengan iblis pedang bersama antek-anteknya. Kini Denji udah siap untuk berubah menjadi iblis gergaji melawan iblis pedang ini
yang ternyata dulunya juga merupakan seorang manusia, tapi kini menjalin kontrak dengan iblis pedang. Mereka berdua pun langsung berubah menjadi iblisnya masing-masing. Itu mengakibatkan pertarungan mereka menghancurkan gedung itu sampai terjatuh di kereta. Nah, mereka lanjut bertarung di kereta itu sampai mampus. Denji yang udah dilatih sama Kishibe, kini fisiknya udah stabil dan bisa leluasa menggerakkan gergajinya. Namun tiba-tiba iblis pedang itu langsung lompat dari atas dan itu menyebabkan kereta itu menjadi berlubang. Para penumpang kereta yang melihat ada dua iblis langsung ketakutan dan pergi dari sana. Nah, di pertarungan ini iblis pedang itu berhasil memotong kedua lengannya Denji, sampai Denji nggak bisa lagi make gergaji di tangannya. Iblis pedang itu mengira kalau dirinya bakal menang, dan Denji tidak bakal bisa menang melawannya, apalagi lengannya Denji sudah terpotong. Tapi Denji tetap berdiri dan melancarkan satu serangan, serta iblis pedang itu juga melancarkan satu serangan terakhir juga. Siapakah yang bakal menang di antara kedua serangan ini? Setelah itu, Denji menyadari kalau iblis pedang ini ternyata sama-sama abadi seperti dirinya. Karena setelah pertarungan itu, Denji mengikat iblis pedang itu, dan sekarang iblis pedang itu kini berubah menjadi manusia kembali dan tubuhnya menyatu kembali. Di sana juga bertepatan dengan kedatangannya Hayakawa yang melihat Denji sudah mengalahkan iblis pedang itu, lalu mengikatnya. Mereka berdua langsung memberi hukuman terhadap iblis pedang itu sebelum diberikan kepada pemerintah. Pertarungan telah berakhir. Kini, Denji, Hayakawa, serta Power merayakan kemenangan, makan-makan enak sambil minum alkohol. Serta untuk saat ini mereka menjalani hari-hari ini dengan damai. Kita ke Denji bersama Makima sedang membahas tentang Power yang tiba-tiba memiliki tanduk tambahan. Padahal waktu itu tanduknya Power hanya ada dua, itu pun kecil. Tapi sekarang tiba-tiba memanjang serta ada tambahan sedikit. Denji pun menceritakan kepada Makima sebelum semua itu terjadi. Ketika pagi hari waktu Denji terbangun, dia melihat Power yang juga terbangun, tapi tiba-tiba tanduknya ada tanduk tambahan serta semakin membesar. Awalnya Denji mengira kalau dia salah lihat, tapi itu beneran terjadi. Makima lalu bertanya kepada Power apa yang sebenarnya terjadi. Namun Power tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Denji juga menceritakan kalau tadi pagi Power sempat berkata kalau kekuatannya juga semakin meningkat. Mengetahui hal itu, Makima menyuruh Power untuk diam saja dulu di kantor ini sampai ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Power ini kan juga merupakan iblis, jadi takutnya nanti dia bakal kehilangan kendali. Lalu Makima berkata kepada Denji kalau ada seseorang yang ingin menemui Denji. Lalu orang yang dimaksud itu pun muncul. Ternyata dia merupakan iblis hiu yang waktu itu berada di divisi spesial. Nah, iblis hiu ini ingin bergabung bersama Denji dan melakukan misi bersama-sama. Bahkan iblis hiu ini berkata seperti ini kepada Denji, Lord Chainsaw Man yang sangat hebat. Kata iblis hiu ini, dulunya iblis gergaji sangat ditakuti oleh semua para iblis. Itu disebabkan Chainsaw Man atau Pochita yang dulu pernah ngebantai banyak iblis. Itulah mengapa iblis hiu itu sangat ngefans banget dengan Chainsaw Man. Dikarenakan Denji ini sudah banyak berkembang, Makima pun bersedia untuk berkencan dengan Denji. Denji pun kaget lalu sangat senang. Esok paginya, Makima pun berdandan rapi. Dia siap untuk berkencan dengan Denji. Nah, mereka pun memutuskan untuk menonton beberapa film di bioskop. Namun ketika sudah berada di bioskop, Denji merasa sangat bosan karena filmnya jelek. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengganti film. Nah, udah nonton lagi, tapi tetap aja film yang Denji tonton sangatlah membosankan. Namun, lagi dan lagi mereka mengganti film agar kencan ini terasa tidak membosankan. Tapi tetap aja filmnya nggak ada yang bagus. Hingga di pilihan film terakhir,
Akhirnya, film kali ini sangatlah menarik perhatian mereka berdua. Padahal film itu hanya menceritakan seseorang yang pergi sangat lama kini menemui keluarganya lagi. Tapi itu berhasil ngebuat Makima sangat sedih hingga mengeluarkan air mata. Begitu pula dengan Denji yang menonton film itu, dia juga sangat sedih, apalagi ditemani oleh Makima. Kencan itu berakhir di malam hari ketika mereka telah selesai menonton film terakhir yang barusan mereka tonton. Denji lalu berkata kepada Makima kalau semenjak ia menjadi iblis, kini hatinya Denji tidak seperti dulu waktu menjadi manusia. Perasaan sedih, perasaan senang, kini Denji sangat sulit mendapatkan hal itu. Itu pun perasaan sedih berhasil Denji dapatkan setelah menonton film berkali-kali. Denji takut nantinya kalau dia kehilangan kesadaran dan berubah menjadi iblis sepenuhnya, maka kemanusiaannya bakal hilang. Jika hal itu terjadi, maka Denji tidak bakal pernah dapat pasangan. Mendengar hal itu, Makima langsung memeluk Denji lalu menenangkannya. Makima berkata, jika Denji masih ada rasa cinta terhadap Makima, maka itu artinya hati manusia Denji masih ada. Semenjak kencan itu, Denji bertekad untuk mencintai Makima selamanya dan tidak ada lagi wanita lain selain Makima di dalam hatinya Denji. Itu ngebuat Denji semakin semangat menjalani hari-harinya. Denji yakin kalau Makima adalah wanita yang Denji cari-cari selama ini, bahkan sangat cocok untuk ia menjadi pasangannya seumur hidup. Dan Denji bertekad untuk bersama Makima selamanya. Hingga di sore hari, hujan pun turun ketika Denji berjalan-jalan di kota, ditemani dengan Iblis Hiu yang sedari tadi telah mengikuti Denji. Denji diberi tanggung jawab untuk menjaga Iblis Hiu itu, begitu pula dengan Iblis Hiu itu harus menjaga Denji juga. Karena hujan belum berhenti, Denji pun mencari tempat untuk berteduh. Tapi ketika beberapa menit kemudian, muncullah seorang wanita yang tiba-tiba ikut datang ke sana untuk berteduh. Sebab hujan masih belum juga berhenti, malahan semakin deras. Wanita itu pun izin kepada Denji untuk ikut berteduh di sana. Karena wanita ini sangat cantik dan ramah, Denji pun memberikan ia bunga. Nah, wanita ini memperkenalkan dirinya yang bernama Reze. Melihat Denji yang memberikan dirinya sebuah bunga sebagai sapaan, itu ngebuat Reze sangat senang dan bahagia. Reze lalu berterima kasih kepada Denji yang telah memberikan ia bunga serta memberikan kesan yang baik terhadap dirinya. Nah, Denji yang mendengar hal itu menyebabkan Denji semakin tertarik terhadap wanita ini. Apalagi ucapannya Reze ini sangatlah perhatian terhadap Denji. Lalu setelah perbincangan itu semua, hujan pun kini berhenti. Reze izin pamit. Dia berkata kalau dia bekerja di kafe dekat sini. Jika Denji ingin mampir maka mampirlah, aku ada di sana, ucap Reze kepada Denji dan langsung pergi dari sana untuk bekerja di kafe itu. Denji hanya bisa terdiam melihat Reze pergi. Setelah itu kita diperlihatkan Reze yang udah pergi dari sana menuju ke kafe tempat ia bekerja, tidak jauh dengan tempat tadi ia berteduh dengan Denji. Lalu Reze pun sampai di kafe itu dan langsung bekerja. Tapi siapa sangka ternyata di sana udah ada Denji menunggu Reze. Nah, ternyata Denji udah sampai di sini duluan ketimbang Reze. Reze pun sangat kaget. Ternyata Denji beneran mau mampir ke sini. Reze lalu menyambut Denji dengan baik. Nah, dikarenakan masih pagi, belum ada pelanggan. Jadi, Denji diajak ngobrol bersama Reze sampai menghabiskan waktu sangat lama. Mereka saling bercerita sampai-sampai Reze sangat nyaman terhadap Denji. Nah, Denji menyadari kalau Reze suka terhadap dirinya. Padahal Denji sudah bertekad untuk hanya menyukai Makima seorang dan tidak ada lagi. Tapi karena Reze ini sangat bertolak belakang dari Makima, sifatnya sangat perhatian banget terhadap Denji. Itu menyebabkan Denji sangat nyaman berada di sisinya Reze. Dan semenjak hal itulah, setiap pagi Denji selalu mampir ke kafe tempat kerjanya Reze, lalu bercerita satu sama lain di sana, sampai-sampai Denji diajarkan cara membaca huruf. Karena diketahui Denji ini nggak pernah sekolah sama sekali, itu menyebabkan Denji tidak bisa membaca. Reze yang sangat perhatian terhadap Denji, bertekad untuk mengajarkan apapun terhadap Denji yang belum Denji ketahui. Sampai-sampai
Denji perlahan bisa membaca suatu huruf. Nah, Denji ini nggak paham lagi sama perasaannya, padahal dia udah berjanji untuk bersama Makima saja. Namun setelah kemunculannya Reze, kini hatinya Denji goyah. Dia sangat menyukai Reze dan mulai jatuh cinta terhadap Reze, cuy. Begitu pula dengan Reze yang menyukai Denji. Lalu di malam harinya, Reze mengajak Denji ke sekolah untuk berkencan di sana, sampai-sampai mengajarkan huruf-huruf di sekolah itu di papan tulis. Kini hubungan mereka semakin amat dekat. Waktu demi waktu, menit demi menit, jam demi jam, mereka habiskan waktunya di sekolah itu sampai bersenang-senang. Hingga Reze mengajak Denji untuk ke kolam berenang sekolah sambil mengajari Denji untuk cara berenang. Mereka berdua pun langsung pergi ke kolam berenang dan Reze mengajarkan Denji untuk cara berenang. Kebetulan Denji belum pernah sama sekali berenang. Hal apapun yang belum Denji ketahui, maka Reze siap untuk membantu Denji. Kebetulan di malam ini ada festival budaya. Mereka melanjutkan kencannya di festival budaya itu, menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan, bahkan membeli manisan-manisan yang ada di sana. Denji merasa sangat amat bahagia berada di sampingnya Reze. Malam ini mereka menghabiskan waktu bersama. Lalu setelah itu mereka pun berada di bukit untuk melihat pemandangan dari atas serta akan melihat kembang api dari festival budaya. Mereka saling berbicara di sana. Namun tiba-tiba Reze mengajak Denji untuk pergi dari kota ini, mencari tempat baru, lalu hidup bersama-sama. Reze juga menyuruh Denji untuk keluar dari Demon Hunter. Walaupun nantinya Denji bakal diincar oleh pemerintah, tapi kita usahakan saja sampai tidak ketahuan dan pindah-pindah tempat. Apakah Denji mau ikut bersamaku? Ucap Reze. Denji sangat bingung harus mengambil jawaban apa. Nah, Denji ini jatuh cinta kepada Reze, tapi di samping itu dia bersumpah untuk bersama Makima selamanya. Denji sangat amat kebingungan, tapi Denji mengambil tindakan kalau dia menolak ajakannya Reze. Nah, Reze yang mendengar hal itu, dia sangat kecewa, tapi dia tidak boleh memaksakan kehendaknya Denji. Reze menerima jawabannya Denji. Setelah semua itu, Reze lalu mencium Denji. Denji menerima ciuman itu dengan ada kembang api di atas mereka. Pemandangan yang sangat indah, bahkan momen yang sangat indah tapi sangat menyakitkan. Namun, jika ada kesan manis di awal, pasti ada sebabnya. Dan sebabnya tidak selamanya baik. Benar aja, ketika mereka berdua ciuman, Denji tiba-tiba merasakan rasa sakit yang luar biasa. Darah dari mulut Denji keluar. Ternyata itu ulahnya Reze. Reze melukai Denji sampai Denji nggak bisa bergerak sama sekali. Entah apa yang dilakukan oleh Reze sampai ngebuat Denji seperti itu. Ternyata Reze sengaja mendekati Denji untuk mengambil jantungnya Denji. Nah, si Reze ini diperintahkan untuk mengambil jantungnya Denji. Jadi selama ini Reze hanya pura-pura dekat terhadap Denji. Iblis hiu langsung menghampiri Denji dan merebutnya dari Reze. Iblis hiu itu baru menyadari kalau Reze sebenarnya adalah seorang iblis juga. Denji tak menyangka kalau momen yang indah ini ternyata palsu dan kini Denji dihianati. Ternyata Reze adalah iblis bom. Bisa merubah dirinya menjadi iblis bom yang memiliki kekuatan bom. Melihat Denji yang sudah dibawa kabur, Reze pun lalu berubah menjadi iblis bom. Dia tidak akan membiarkan Denji lari dan harus mendapatkan jantungnya Denji. Lalu, iblis hiu itu secepat mungkin membawa Denji ke markas. Tapi, Reze lalu mengejar iblis hiu itu dengan sangat cepat seperti roket. Itu langsung ngebuat ledakan yang mau nggak mau, iblis hiu itu harus berhadapan dengan Reze dan iblis hiu itu merubah badannya menjadi sepenuhnya hiu. Ia langsung menyerang Reze, tapi Reze sangatlah kuat lalu meledakkan iblis hiu itu. Nah, kita panggil hiu aja ya biar cepet. Namun, si hiu masih bisa selamat lalu membawa Denji pergi untuk menuju ke markas secepat mungkin. Reze yang melihat hal itu tetap mengejar mereka berdua sampai kemanapun agar bisa mendapatkan jantungnya Denji, walaupun sampai ke ujung dunia, jir. Kita ke markas divisi 2, markas terdekat. Nah, ternyata di sana ada Hayakawa yang sedang berlatih sama anggota-anggota lain. Tapi tiba-tiba, di saat itu ada teriakan dari iblis hiu itu. Sehingga Hayakawa pun langsung keluar melihat hal itu. Si hiu sudah ada di luar sambil membawa Denji yang sudah tidak sadarkan diri akibat diserang sama iblis bom. Lalu si hiu berkata kepada Hayakawa kalau ada iblis bom kesini untuk mengincar jantungnya Denji. Salah satu anggota dari divisi 2 berkata kepada Hayakawa, bawalah Denji pergi dari sini
sini, maka serahkan saja iblis bom itu kepada divisi 2. Mau nggak mau, Hayakawa membawa Denji pergi dari sini dibantu dengan iblis malaikat, anggota divisi 2 yang bakal mengurus Reze atau iblis bom itu. Hayakawa, iblis hiu, Denji, serta iblis malaikat langsung pergi cus bawa mobil. Seluruh anggota divisi 2 langsung ingin berhadapan dengan iblis bom ini atau Reze. Tentu untuk mengalahkan seorang Reze tidaklah semudah itu, coy. Jelas aja, Reze dengan mudahnya mengalahkan anggota-anggota dari divisi 2. Reze pun langsung mengincar keberadaannya Hayakawa yang sedang membawa Denji pergi dari sini. Bahkan Reze meledakkan markas divisi 2. Balik lagi ke Hayakawa yang sedang mengendarai mobil untuk mengajak Denji pergi jauh dari sini. Tapi ternyata Reze sudah menyusul mereka dan menghalangi jalan mereka, lalu menunjukkan anggota-anggota divisi 2 yang telah Reze bunuh. Reze tidak berniat ingin membunuh mereka asalkan mereka menyerahkan Denji saja. Tapi Hayakawa langsung tancap gas dari sana lalu mengabaikan Reze. Tentunya Hayakawa nggak mau Denji mati dan akan terus-terusan melindungi Denji sampai kapanpun itu. Nah, kejar-kejaran pun terus terjadi. Reze dengan kekuatannya langsung menyusul mobilnya Hayakawa yang membawa Denji. Kejar-kejaran pun terus terjadi antara kelompoknya Denji dengan Reze. Tapi Reze tiba-tiba dihalangi sama kelompok divisi spesial agar Hayakawa bisa membawa mobil itu semakin jauh dari hadapannya Reze. Melihat adanya halangan, Reze pun mengajak bertarung kepada kelompok divisi spesial yang merupakan seorang iblis juga. Reze berkata, mau bertarung atau tidak, nyawamu ada di tanganku. Anggota divisi spesial itu yang mendengar hal itu langsung pergi terbirit-birit dari sana meninggalkan Reze. Gak jadi Daneng, abang takut sama kamu. Langsung pergi dari sana tanpa bertarung lagi, kocak. Balik lagi ke kelompoknya Denji yang terus-terusan mentancap gas. Tapi Reze masih bisa menyusul mereka dan hendak menghancurkan mobil yang dibawa oleh Hayakawa. Namun, mesin gergaji pun berbunyi. Itu tandanya Denji sudah sadar dan lalu berubah menjadi iblis gergaji untuk melawan Reze. Denji pun tak menyangka kalau Reze sama seperti iblis-iblis lain yang mengincar jantungnya. Padahal, waktu itu adalah momen terindah, tapi mengapa menjadi seperti ini? Denji sudah tidak tahu lagi tentang perasaan ini. Dia sangat sedih, bahkan sangat marah juga, udah campur aduk gitu, bahkan sampai dihianati. Padahal waktu itu, Reze selalu mengajarkan Denji tentang apapun yang belum diketahui oleh Denji. Pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Reze lalu berkata, kemarilah Denji, akan kuajari kamu cara bertarung. Reze terus-terusan menyepam ledakan kepada Denji. Itu menyebabkan Denji langsung mental ke atas sampai-sampai efeknya ke gedung-gedung juga ikut meledak. Pertarungan di atas langit pun terjadi antara Reze bersama Denji. Denji sangat dibuat amat kewalahan. Hingga sampai Denji terjatuh di bawah, Reze pun menghampiri Denji, lalu meledakkan Denji secara brutal menggunakan kekuatan bomnya. Sampai-sampai Denji udah nggak sadarkan diri dan tidak berdaya. Akibat Reze yang terus-terusan menyepam ledakan kepada tubuhnya Denji sampai tubuhnya Denji hanya sisa separuh. Hayakawa langsung datang ke sana. Ia menggunakan katananya untuk menyerang Reze dan berhasil ngebuat tubuhnya Denji terlepas dari genggamannya Reze. Tapi lengannya Reze yang terkena tebasan tiba-tiba kembali menyatu. Lalu kita ke iblis malaikat yang sudah ngebawa Denji pergi dari sana dan mengambil seorang manusia untuk dia ambil darahnya. Dan darah manusia itu akan diberikan kepada Denji agar tubuhnya Denji kembali sembuh dan bisa bertarung melawan Reze lagi. Sangat disayangkan satu manusia harus dikorbankan untuk Denji kembali bangkit. Bener aja ketika udah meminum darah manusia itu, Denji kembali bangkit dan tubuhnya menjadi normal. Setelah itu, mereka pun berbincang tentang rencana apa yang akan mereka gunakan untuk mengalahkan Reze. Mereka berpikir sejenak, lalu ada ide yang muncul di kepalanya Denji. Karena Reze ini bisa terbang ke sana ke sini, Denji pun menyuruh iblis hiu itu untuk merubah dirinya menjadi hiu sepenuhnya, agar nanti Denji mengendalikan hiu ini menggunakan rantai gergajinya. Nah, nantinya hiu itu kan bisa sampai manjat-manjat ke gedung ya. Itu bakal bisa menyaingi Reze yang bisa terbang ke sana ke sini.
Nah, permintaan Denji itu langsung diterima oleh iblis hiu itu yang langsung berubah menjadi hiu total. Dan Denji mengendalikannya menggunakan rantai gergajinya. Ini bakal menjadi combo maut antara iblis hiu dengan iblis gergaji. Anjay. Denji yakin kalau cara ini bakal ampuh untuk melawan Reze. Dengan pedenya, Denji langsung OTW pergi ke TKP. Namun tiba-tiba ada badai yang sangat besar menghampiri mereka. Ternyata itu adalah ulah iblis topan. Iblis topan itu adalah rekannya Reze yang akan membantu Reze untuk menangkap Denji. Reze lalu melakukan combo dengan iblis topan itu, yang mana Reze menciptakan ledakan dekat angin topan itu sehingga itu menyebabkan terjadinya angin topan berapi. Jir. Reze juga terus-terusan mengincar Denji, tapi serangan Reze berhasil Denji hindari dengan combo si hiu. Denji langsung ke Reze untuk menyerangnya, dan ini bakal menjadi pertarungan antara Denji melawan Reze dibantu dengan si hiu. Reze melancarkan serangan terhadap Denji, tapi Denji berhasil menghindarinya. Denji lalu menghampiri Reze kembali, langsung melancarkan serangan, dan serangan itu berhasil ngebuat kakinya Reze langsung terputus. Melihat Reze yang terluka, rekannya yaitu iblis topan memberikan darahnya kepada Reze agar Reze langsung pulih kembali. Karena iblis ketika terluka saat meminum darah maka langsung sembuh kembali. Setelah itu, Reze dengan iblis topan melakukan kombonya kembali. Si iblis topan memperkuat dengan daya angin topannya serta dengan ledakannya Reze. Alhasil terciptalah angin topan yang sangat amat dahsyat serta ada api di dalamnya. Itu menyebabkan Hayakawa langsung memegang tiang agar dia tidak tersedot masuk ke dalam angin topan itu, serta menyelamatkan iblis malaikat yang hampir tersedot masuk ke dalam angin topan itu. Padahal Hayakawa tahu jika menyentuh iblis malaikat itu maka umurnya akan ikut diserap. Tapi Hayakawa nggak mau kehilangan rekannya lagi. Jadi Hayakawa tidak peduli dengan nyawanya. Bahkan di sini iblis malaikat itu berkata kalau sisa umurnya Hayakawa tinggal 2 bulan. Kita ke Denji bersama si hiu lagi yang kembali mengincar Reze untuk kembali bertarung. Denji bersama hiu itu sempat terpisah dan Denji hampir terjatuh dan hampir masuk ke dalam angin topan itu. Namun si hiu langsung datang kembali untuk menjemput si Denji. Nah, mengetahui kalau angin topan itu sangat mengganggu, Denji berencana untuk membunuh iblis angin topan itu bersama si hiu agar nantinya pertarungan mereka bersama Reze tidak terganggu dengan angin topan ini. Dengan combo maut bersama iblis hiu, Denji berhasil mengalahkan iblis topan itu yang sangat amat mengganggu. Itulah combo maut Denji bersama si hiu. Pertarungan nggak sampai di situ aja. Ketika Denji bersama si hiu telah berhasil mengalahkan iblis topan itu, mereka pun turun ke bawah. Reze lalu menghampiri mereka berdua. Pertarungan yang tiada henti ini akhirnya kembali berlanjut di antara mereka. Namun mereka berdua terkena ledakan yang sangat dahsyat dari Reze. Nah, si Denji yang jatuh lalu ditangkap oleh si hiu, dimasuki ke dalam mulutnya agar nanti Denji bisa berlindung di perutnya si hiu itu. Namun Reze lalu menaruh bom yang sangat banyak di perut hiu itu menyebabkan si hiu langsung kena ledakan lagi lalu jatuh ke bawah. Tapi untungnya Denji berhasil selamat lalu keluar dari mulutnya si hiu itu. Denji langsung kembali bangkit lagi dan bersiap-siap untuk bertarung kembali. Tapi Reze berkata, "Denji, nyerah aja deh, udah capek dari tadi bertarung, kenapa kamu tidak menyerah saja?" Denji memiliki ide.
mumpung dia sedang berada dekat dengan laut, karena Reze ini merupakan iblis bom api, jadinya Denji memiliki ide untuk membawa Reze pergi ke lautan agar nantinya tenggelam di sana. Lalu Denji mencopot tangannya sendiri yang ada rantainya. Rantai itu lalu menghampiri tubuhnya Reze, tapi Reze lalu mengeluarkan kekuatannya dan hendak meledaki si Denji. Serangan siapakah yang duluan kena, Denji atau Reze? Ternyata rantainya Denji langsung melilit tubuhnya Reze sehingga mereka langsung terikat menjadi seperti ini cuy. Waduh, serasi banget dah. Itu ngebuat mereka berdua nggak bisa bergerak, langsung terjun ke lautan. Dan di saat itulah mereka tenggelam berduaan. Waduh, ini pasangan sampai mati nggak sih? Hasil, Reze tidak bisa bernapas lalu tidak sadarkan diri. Pagi harinya, Denji sudah terbangun. Ternyata Denji sudah menyelamatkan Reze juga. Dan kini, Reze sudah sadar dari pingsannya. Reze pun kebingungan kenapa Denji mau menyelamatkannya. Seharusnya, Denji membiarkan dia tenggelam saja. Awalnya, Denji memang berniat seperti itu. Namun atas semua kenangan yang sangat indah yang diberikan oleh Reze, Denji tidak bisa melupakan hal baik itu. Maka dari itu, Denji tetap tidak tega membunuh Reze. Itu disebabkan Denji juga masih menyimpan rasa suka terhadap Reze. Reze pun hendak pergi dari sana dan meninggalkan Denji. Reze berkata kepada Denji kalau semua kenangan indah itu yang telah mereka buat adalah palsu. Reze tidak mencintai Denji. Mendengar hal itu, Denji sangat sedih. Reze hendak pergi meninggalkan Denji. Tapi karena atas semua kenangan indah yang diberikan oleh Reze, apalagi pertemuan yang sangat manis, bahkan Denji diajarkan sesuatu yang belum Denji ketahui oleh Reze. Semua perhatian yang diberikan oleh Reze itu ngebuat Denji sangat bahagia. Denji lalu berkata kepada Reze kalau dia bersiap untuk mengikuti Reze kemanapun ia pergi, bahkan meninggalkan kota ini serta keluar dari pekerjaannya yang sebagai Demon Hunter. Namun itu bakal ngebuat Denji terkena risiko besar. Denji bakal diincar dan bakal dibunuh. Tapi tiba-tiba Denji dipeluk oleh Reze. Reze tidak bisa bohong terhadap perasaannya sendiri yang ternyata suka terhadap Denji. Lalu Reze mencium Denji untuk terakhir kalinya. Tapi ternyata itu adalah ciuman palsu. Ciuman itu ngebuat Denji tidak bisa bergerak sementara waktu. Reze memang mencintai Denji. Namun jika Denji ikut bersamanya, maka Denji dalam bahaya. Oleh sebab itu, Reze nggak mau itu terjadi. Dan sengaja ngebuat Denji tidak bisa bergerak sementara waktu agar dia tidak bisa mengikutinya. Tapi Denji nggak menyerah. Dia masih berharap terhadap Reze. Denji berkata, jika Reze berubah pikiran, maka datanglah ke kafe itu lagi di pagi hari. Lalu kita bakal pergi bersama-sama meninggalkan kota ini. Besok paginya, Reze tidak bisa bohong dengan perasaannya. Dia langsung berlari menuju ke kafe itu dan bertemu dengan Denji lalu pergi bersama-sama meninggalkan kota ini. Kita ke Denji yang udah siap-siap membawa pakaiannya serta barang-barangnya. Denji nggak sabar pergi bareng Reze. Reze yang menuju ke kafe, tiba-tiba ada banyak tikus yang menghampiri dirinya. Lalu tikus itu sebenarnya siapa? Ternyata itu adalah sosok Makima. Makima tidak membiarkan Reze kabur dengan Denji. Makima juga tidak akan membiarkan Reze hidup. Nggak cuman Makima, di sana juga ada iblis malaikat yang membantu Makima. Reze lalu hendak berubah ke mode tempurnya, tapi tangannya Reze dipotong oleh iblis malaikat. Tidak mau menyerah, Reze hendak kembali menyerang Makima. Tapi lagi dan lagi, Reze terkena serangan. Kini jantungnya Reze tertusuk dan itu ulah dari iblis malaikat. Padahal Reze ingin pergi dari sini bersama Denji, meninggalkan kota ini, lalu hidup bersama dan bahagia. Tapi semua itu nggak bakal terwujud, karena kini Reze telah meninggal dunia. Di akhir sisa-sisa kesadarannya, Reze hanya bisa melihat kafe itu yang ternyata di sana udah ada Denji menunggunya. Begitu pula dengan Denji yang sudah berada di kafe itu sambil membawa bunga, menunggu kedatangannya Reze sampai larut malam. Tapi Reze tidak kunjung datang. Itu ngebuat Denji sangat amat sedih coy. Lalu anime pun tamat. Bye-bye semuanya.